Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah apa yang kami pelajari dan kami dengarkan, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami boleh membagikan kebenaran ini kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita hari Senin 20 Januari 2025 dengan judul Kasih yang Menyayat Hati. Kedalaman kasih sayang Allah yang tak terhitung bagi umat manusia ditunjukkan dalam kitab Hosea. Allah telah memerintahkan Nabi Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan, sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Di dalam Hosea 1 ayat yang kedua. Hosea 11 kemudian menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Namun dengan metafora seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya. Bacalah Hosea 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ayat yang kedua, maka kupanggilah mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat yang ketiga, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat yang keempat, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku juga membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Dan sebab itu, mereka menolak untuk bertobat. Ayat yang ke-6. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan inilah akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ayat yang ke-7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Dan mereka di sini memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ayat yang ke-8, masakan aku memberikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Dan ayat yang terakhir, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bagaimanakah gambaran dalam ayat-ayat ini menghidupkan kita? Dan cara Allah mengasihi dan peduli terhadap umatnya. Begitu kasih Allah terhadap umatnya diumpamakan dengan kasih sayang yang lembut dari orang tua terhadap seorang anak. Dalam kitab suci menggunakan gambaran mengajarkan seorang anak kecil berjalan, menggendongkan anak tercinta, menyembuhkan dan memberi rezeki. Dan sebaliknya, dengan lembut memedulikan umatnya. Kitab suci juga menyatakan
bahwa Allah mendukung umatnya. Persis seperti seorang mendukung anaknya. Di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-31. Dalam kasihnya dan belas kasihannya, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Yesaya 63 ayat yang ke-9. Berbeda dengan kesetiaan, Allah yang tak tergoyangkan, umatnya berulang kali tidak setia. Dan yang pada akhirnya menjauhi Allah dan mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri, serta sangat mendukakan Dia. Allah itu penyayang, namun tidak pernah mengesampingkan keadilan. Seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran selanjutnya, kasih dan keadilan berjalan beriringan. Pernahkah kalian merasakan sangat kesal karena sesuatu hingga perut Anda mual? Ini adalah jenis gambaran yang digunakan untuk menggambarkan kedalaman emosi Allah terhadap umatnya. Gambaran tentang hati yang berbalik dan juga kasih sayang yang menyala-nyala. Adalah bahasa idiomatis dari emosi yang mendalam yang digunakan baik untuk Allah maupun juga untuk manusia. Gambaran tentang kasih sayang yang menyala-nyala atau kamar digunakan dalam kasus dua orang wanita yang datang menghadap Salomo pada saat itu. Masing-masingnya mengklaim bahwa bayi yang sama sebagai miliknya. Namun ketika Salomo memerintahkan bayi itu dipotong menjadi dua tanpa maksud untuk menyakiti anak tersebut, gambaran ini menjadi sebuah yang menggambarkan reaksi bagaimana emosional ibu kandung. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-26 dan bandingkan dengan Kejadian 43 ayat yang ke-30. Siapapun, semua orang yang pernah menjadi orang tua pasti tahu apa yang dibicarakan dalam pelajaran ini. Tidak ada kasih duniawi lain yang sebanding. Bagaimanakah hal ini membantu kita memahami realitas kasih Allah bagi kita? Dan penghiburan apakah yang dapat dan seharusnya kita peroleh dari pemahaman ini? Biarlah dalam pelajaran ini boleh menjadikan kita, kekuatan kita, menjadikan pegangan kita, agar kita lebih tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu, saya undang permisa untuk sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian pelajaran sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh menjadi salah satu pegangan bagi kami ya Bapa, untuk boleh selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk para permisa yang ada di rumah maupun yang dalam perjalanan yang sudah mendengarkan dan sama-sama mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam campur tangan dalam usaha, biarlah Engkau memberkati dalam segala aktivitas mereka, agar boleh menjadi berkat bagi para pemirsa yang ada di rumah. Kau berkati juga, mungkin ada yang dalam keadaan tidak baik ataupun sedang sakit, biarlah Engkau boleh campur tangan, agar boleh Engkau sembuhkan penyakit, dan boleh sama-sama kembali dan beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih-Mu. Kami manusia berdosa ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.